Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memulai dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'malina kullu amin wa nahnu fi kulli khair wa fi kulli khairin khairun wa bi kulli khairin khair. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal saleh kita dan Allah berikan segala kebaikan kita di sepanjang tahun, dan yakinlah bahwa di setiap kebaikan pasti ada kebaikan yang Allah selipkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan surat An-Nazi'at, yaitu surat atau ayat yang ke 22 ya. Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sudah itu ya? Oh, 26 sudah? Oh, baik. Berarti sekarang 27. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Yaqulu ta'ala muhtajjan ala munkiril ba'thi fi i'adatil khalqi ba'da bad'ihi. Pada ayat ini Allah membuat sebuah hujjah, sebuah tantangan atas siapapun yang mengingkari proses dikembalikannya segala sesuatu seperti halnya penciptaan pertama kali. Ya. Bagi siapa yang mengingkari tentang apakah mungkin manusia yang sudah berkalang tanah, gitu. Apakah mungkin bagi manusia yang sudah sisa tulang belulang? Apakah mungkin manusia yang sudah saling terpencar antara kepalanya di mana, kakinya di mana, tangannya di mana? Apakah mungkin manusia yang bahkan ketika wafatnya tidak lagi bisa diketahui siapa tentang identitasnya? Orang sudah tidak lagi bisa memanggil siapakah ini. Semua hanya mengatakan almarhum, hanya mengatakan jenazah, hanya mengatakan si fulan. Fayaqulu ta'ala fi hadhihi al-ayah muhtajjan, sebagai ihtijaj, sebagai hujjah, sebagai bentuk
mendebat dan menantang siapapun yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa dikembalikan setelah dia dikebumikan. Artinya apa? Kaum ini termasuk kaum yang disebut sebagai ad-dahriyah. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami semua ketika sudah mati ya sudah selesai. Kalau sudah dikuburkan ya sudah selesai. Ya. Sedangkan orang-orang yang di alam kubur saja, yang sudah dikuburkan, yang sudah dikebumikan, ternyata yang mereka alami pun berbeda-beda. Terlalu banyak kita mendengarkan cerita dan kisah bagaimana mereka yang kemudian setelah sekian lama dikuburkan di tempat pemakaman yang sama, kemudian terjadi pembongkaran, pemindahan makam, namun kondisinya berbeda-beda. Ada yang utuh, ya, ada yang kemudian ya kain kafannya lepas, gitu. Ada yang kemudian kain kafannya masih berwarna putih, ada yang sudah berwarna coklat, dan lain sebagainya. Ya. Makanya para ulama salaf mereka sering mengatakan, misalnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin misalnya, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in misalnya mengatakan, jangan pernah kalian tertipu dengan sepinya pemakaman dan samanya ukuran makam. Karena sejatinya di dalam itu ukurannya tidak sama dan suasana ramai serta sepinya pun tidak sama. Kalau kita melihat di tempat pemakaman sepi, Pak. Ya. Hampir tidak pernah ada ceritanya pemakaman ramai. Tidak ada orang bikin konser tahun baru di pemakaman, kan nggak ada. 17 Agustusan nggak ada di pemakaman. Misalnya pengibaran bendera pun paling ada di Taman Makam Pahlawan saja gitu kira-kira. Pemakaman sepi. Tapi jangan pernah kita kemudian tertipu dengan sepinya pemakaman, karena di dalamnya itu suaranya beda-beda. Ada yang ramai, ada yang menjerit, ada yang kemudian teriak, ada yang menangis, ada yang macam-macam. Begitu juga jangan tertipu dengan ukuran yang sama, 2x1 mungkin. Sejatinya di dalamnya itu berbeda-beda. Ada yang luas, Allah luaskan sampai seluas langit dan bumi. Ada yang disempitkan sampai tulang rusuknya saling masuk sisi yang satu kepada sisi yang lain. Tulang rusuk yang kanan masuk ke dalam tulang rusuk yang kiri ketika dihimpit sehimpit-himpitnya. Maka ala munkiril ba'thi, semua yang mengingkari kebangkitan, fi i'adatil khalqi, bahwa semua penciptaan itu akan dikembalikan ba'da bad'ihi, sebagaimana pertama kali Allah memulai semua penciptaan. Bagi yang mengingkari itu, ayat ini sebagai jawaban, sebagai tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, antum. Yang pertama artinya adalah apakah. Antum artinya adalah kalian. Kalian tentu bentuknya jamak, dia bukan singular, bukan anda satu orang, bukan dua. Karena dalam bahasa Arab itu jamak adalah bilangan 3 dan seterusnya. Jadi antum, apakah kalian? Yang dimaksud kalian dalam ayat ini kata Ibnu Katsir adalah ayyuhan nas, yaitu semua manusia. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai manusia terakhir di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Bukankah Al-Quran ini Allah turunkan hanya kepada umat Nabi Muhammad? Bukankah Al-Quran Allah turunkan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul? Iya. Tapi perkara tentang hari kiamat adalah perkara tentang asluddin. Pokok daripada agama kita adalah salah satunya setelah beriman kepada Allah adalah beriman kepada hari akhir. Risalahnya sama dari sejak umatnya Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semua risalahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah dan mengimani tentang adanya hari berbangkit, tentang hari kebangkitan. Syariatnya
ada yang berbeda-beda. Tapi pokok daripada agamanya itu akidah sama. Maka ketika dikatakan ayyuhan nas, antum wahai semua manusia semuanya. Selama dia kemudian berpredikat sebagai manusia, maka terkena ayat ini. Apa yang Allah katakan? Antum, apakah kalian? Yang dalam bahasa Arab, kalau ada kata a yang artinya apakah, kalau ada huruf a yang artinya apakah, maka perlu dijawab. Kalau hal, jawabannya bisa na'am kalau iya, bisa la kalau tidak. Hal anta Ahmad, apakah anda Ahmad? Kalau memang namanya Ahmad, kita katakan na'am ana Ahmad. Iya, saya Ahmad. Kalau kita namanya bukan Ahmad, kita katakan la. Ya, saya bukan Ahmad. Tapi kalau a, apakah? Maka jawabannya adalah, kalau iya, jawab dengan kata bala. Makanya ketika misalnya ada ayat Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisallahu bikafin abdah, bukankah? Maka kita mengatakan bala syahidna. Ya. Ketika Allah mengatakan antum, apakah kalian wahai manusia asyaddu khalqan, kalian itu adalah makhluk yang lebih sulit proses penciptaannya, amis sama atau langit. Yang lebih sulit Allah menciptakan, yang lebih rumit sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah tentu. Tapi Allah mengatakan asyaddu khalqan, yang paling kokoh, yang paling kuat penciptaannya itu, yang paling luar biasa Allah menciptakannya itu, menciptakan kalian wahai manusia, atau menciptakan lagi. Kalau kita bilang bukan kami ya Allah, tentu langit yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang lebih luar biasa, yang lebih hebat proses penciptaannya, kita mengatakan bukan bala, tapi kalla. Sesungguhnya bukan kami ya Allah. Sebagaimana hal jawabannya na'am atau la, maka kalau a jawabannya bisa bala kalau dia, kalau bukan maka kalla. Sesungguhnya sekali-kali tidak. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal tukadzibun misalnya, dan seterusnya. Kalla bal la tukrimun al-yatim misalnya. Jadi pakai kalla. Sesungguhnya ayat ini adalah pertanyaan, tetapi sesungguhnya adalah pernyataan. Ya, teksnya adalah pertanyaan, tetapi yang Allah maksudkan adalah pernyataan. Yang dalam ilmu balaghah disebut sebagai taubihi. Ya. Pertanyaan ini sejatinya untuk membuat kita lebih menghinakan diri lagi di hadapan Allah. Taubih secara bahasa artinya meledek, menghina, merendahkan. Pertanyaan ini sesungguhnya Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai manusia, menciptakan kalian itu sesuatu yang remeh-temeh. Nyiptain kalian itu gampang. Nyiptain kalian itu enggak susah sama sekali, sesuatu yang sangat sederhana. Ya. Nggak perlu kemudian ada bertingkat-tingkat, nggak perlu berlapis-lapis, setiap lapis sekian ribu misalnya jaraknya, ya sekian juta misalnya kilometer cahaya misalnya antara langit satu ke langit kedua dan seterusnya, nggak perlu. Langit yang awalnya bentuknya asap dukhan misalnya, bentuk kalian tuh nggak ada apa-apanya. Antum asyaddu khalqan. Dan ingat ayat sebelum ini tentang siapa? Fir'aun, ya kan? Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian Allah katakan a antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian tidak melihat bahwa langit penciptaannya luar biasa? Kenapa kalian begitu melihat tentang Fir'aun? Kenapa begitu misalnya takut dengan Fir'aun?
Kenapa begitu merasa hina, merasa rendah dengan Fir'aun, merasa tidak punya daya dan upaya terhadap Fir'aun? Dia yang merasa besar, sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan langit itu sendiri, apalagi yang menciptakan langit. Sebesar-besarnya manusia, ukurannya berapa, Pak? Setinggi-tingginya manusia, berapa panjangnya kira-kira? Segemuk-gemuknya manusia, berapa kira-kira beratnya? Dan tidak ada apa-apanya sekali lagi dibandingkan dengan tingginya langit, besarnya langit, dan seterusnya. Seindah-indahnya manusia, sebaik-baiknya rupa manusia, Allah katakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit itu dengan segala bentuk perhiasan yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Sekaya-kayanya manusia, walillahi khazainus samawati wal ardh. Berangkas kekayaannya Allah di langit itu luar biasa dengan segala kekayaannya. Sehingga ketika ada manusia merasa besar, Allah katakan sesungguhnya dia tidak besar. Langit yang begitu luar biasa besarnya, Allah katakan manusia hanya merasa besar. Dan merasa besar dalam bahasa Arab disebut dengan takabbara yatakabbaru takabburan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi takabbur. Artinya apa? Sok besar. Merasa besar. Makanya apa yang bisa kita besarkan sebagai manusia? Tidak ada, Pak. Salah satu poin daripada bulan Ramadan itu yang telah kita lewati adalah dalam rangkaian ayat-ayatnya Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dan takabur sesungguhnya sedang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa bersyukur kata Allah, Al-Baqarah 185, Allah katakan dan nyatakan dengan tegas, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kuncinya kata Allah, tipsnya adalah walitukabbirullah, senantiasalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita membesarkan Allah? 5. Yang pertama, sebagai manusia. Kalau kita betul-betul merasa kita adalah kecil, makhluk yang dhaif, yang lemah, yang kecil, yang tidak berdaya, yang tidak ada apa-apanya, yang sangat remeh-temeh Allah menciptakan. Walaupun sudah menjadi tulang belulang, bagi Allah sangat mudah untuk mengembalikan kita seperti semula. Maka yang perlu kita kecilkan yang pertama adalah amal soleh kita. Ramadan misalnya telah membentuk kita dengan segala amal soleh yang besar. Jarang duha, Ramadan kita menjadi rajin duha. Jarang qiyamul lail, Ramadan menjadi tiap malam kita qiyamul lail. Jarang puasa, Ramadan menjadi tiap hari berpuasa. Jarang tadarus, Ramadan menjadi setiap hari tadarus. Jarang infak sedekah, Ramadan setiap hari menjadi bisa infak sedekah. Jarang ngasih makan orang, setiap hari bulan Ramadan kita ngasih makan orang berbuka puasa. Tetapi orang-orang yang membesarkan Allah, dia ingin mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, maka dia tidak akan pernah membesarkan amal solehnya dan tidak pernah merasa besar dengan amal soleh. Sehingga dia tidak akan mengatakan kepada dirinya ataupun orang lain, saya telah berbuat ini, saya telah melakukan ini, itulah karena perbuatan saya. Kalau bukan saya melakukan, itu tidak akan pernah terjadi. Kalaulah bukan karena saya yang mengerjakan, itu tidak akan pernah menjadi apa-apa, dan seterusnya. Ya. Dalam kisah yang disampaikan, misalnya dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya, baru saja Jibril datang kata Nabi. Dia cerita, "Inna lillahi 'abdan 'abadahu 500 sanah fi qimmatil jabal." Kata Jibril, dulu Allah itu punya seorang hamba yang pernah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak sebuah gunung. Yang gunungnya itu, bukitnya itu dikelilingi oleh lautan dan samudra yang jaraknya sampai kurang lebih 20.000 mil ke arah daratan di semua sisi gunung itu.
Artinya apa? Ini gunung, bukit ini adanya di tengah samudra dan orang ini tidak bisa kemana-mana kecuali di situ saja. Dari mulai hidup sampai mati di situ. 500 tahun nyembah Allah. Kemudian ketika di hari kiamat orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan, wahai malaikat, adkhilu abdi al-jannata bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Kemudian kata sang hamba ini, ya Rabb, la bi rahmatika la bi rahmatika bal bi amali. Jangan masukkan aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu, tapi dengan amalku saja. Merasa besar dengan amal. Apa yang kemudian terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, hadirkan mizan, timbangan. Mari kita timbang. Letakkan semua amalnya yang 500 tahun itu di sisi timbangan, dan letakkan satu saja biji bola matanya yang telah aku anugerahkan kepadanya sebagai salah satu nikmatku untuknya di sisi timbangan yang lain. Maka seketika berimbanglah antara timbangan yang berisi tentang amal 500 tahun dengan satu biji bola mata itu. Maka impas. Kemudian Allah katakan, wahai abdi, wahai hambaku, sekarang mana amalmu yang lain? Nikmatku yang aku berikan kepadamu masih banyak. Masih ada biji bola mata yang sebelahnya. Masih ada mulutnya, masih ada 2 telinga, masih ada jantung, paru-paru, ginjal, semua masih ada. Mana amalmu sini? Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Baik. Tadi engkau minta masuk surga dengan amal? Iya. Sekarang karena engkau tidak punya amal lagi, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Sesuai permintaan dia. Maka kemudian diseretlah sampai di bibir neraka. Sang hamba tadi berteriak kepada Allah, ya Rabb, adkhilnil jannata bi rahmatik la bi amali. Wahai Allah, masukkan aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Maka kemudian Allah mengatakan, rudduhu ilai, kembalikan dia ke sisiku, kata Allah. Maka kemudian ketika hamba ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya 5 pertanyaan. Salah satu di antara 5 pertanyaan itu adalah, man qawwaka ala ibadati 500 sanah. Siapa yang telah membuatmu kuat untuk bisa beribadah kepadaku selama 500 tahun? Ahiya bi'amalik am birahmati. Apakah ibadahmu itu yang kau lakukan dengan 500 tahun itu karena kehebatan amalmu atau karena rahmatku? Maka kemudian sang hamba mengatakan, birahmatika ya Rabb, semua karena rahmatmu. Sehingga orang yang merasa besar atau orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah orang-orang yang senantiasa mengecilkan dirinya dan mengecilkan amal solehnya. Seolah-olah dia tidak dan belum pernah melakukan amal soleh apapun. Bahkan terhadap amal soleh yang pernah dia lakukan, yang dia harap-harap cemasi adalah apakah diterima atau tidak. Makanya selepas Ramadan, para ulama salafus saleh kita dalam doa-doa mereka 6 bulan ke depan adalah salah satu doanya adalah Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang mereka minta adalah, ya Allah, terimalah amal soleh kami. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala selepas Ramadan menyambut Idul Fitri, selepas sholat, satu di antara yang lain saling mengumandangkan dan mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Karena tidak ada satupun di antara kita yang berhak merasa besar dengan amalnya dan merasa yakin bahwa amalnya pasti diterima, sehingga membuatnya merasa besar diri. Antum asyaddu khalqan amis sama. Yang menciptakan kita adalah Allah, zat yang maha besar. Yang menciptakan langit yang begitu besar, di balik itu ada zat yang maha besar yang menciptakan kita dan langit. Maka untuk itu besarkan Allah, walitukabbirullah wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan membesarkan Allah yang pertama adalah mengecilkan amal soleh kita. Yang kedua, membesarkan Allah artinya apa? Jadikan semua dosa kita seolah-olah dosa besar. Sehingga dalam kamus orang beriman sama sekali tidak ada dosa kecil sebenarnya. Kenapa?
Karena setiap dosa yang dilakukan sejatinya bukan tentang ukuran besar dan kecil, tetapi kita sedang mendosai dan mendurhakai dan sedang berbuat maksiat kepada Dia, Zat yang Maha Besar. Ketika kita mengatakan walitukabbirullah, senantiasalah membesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Setiap azan dimulai Allahu Akbar, setiap salat Allahu Akbar. Kita Idul Fitri Allahu Akbar, Idul Adha Allahu Akbar, khatib Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar. Semua tentang Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya menjadi besarkan semua dosa kita. Maksudnya apa? Anggap semua dosa yang kita lakukan adalah dosa besar sehingga tidak ada lagi yang meremehkan dosa. Kan cuman segini. Toh dengan istighfar cukup. Mensyukuri nikmat mata, wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur, besarkan Allah sehingga tidak ada lagi dosa kecil dalam pandangan mata kita. Melihat aurat misalnya, anggap itu dosa besar. Kita mendengar sesuatu, kedoknya tanda petik mungkin silaturahim, halal bihalal, reuni, arisan, pengajian, apapun namanya. Tapi misalnya dalam satu majelis itu ternyata yang diperdengarkan adalah kalimat-kalimat yang bisa memfitnah, mengumbar aib saudaranya, kemudian mengadu domba, dusta dan seterusnya. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengganti topik pembicaraannya. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, kata Allah, sama saja kalian seperti mereka. Kan cuma dengerin doang, cuma nongkrong doang, cuma ikut nimbrung, toh nggak ikut campur ngomong kok. Ya. Berarti masih meremehkan dosa kecil. Ketika kita ingin mensyukuri nikmat lisan pun demikian. Tidak ada satupun dari lisan kita yang terucap, anggaplah semua yang tidak benar menjadi dosa besar. Dusta itu dosa besar. Ngadu domba itu dosa besar. Memfitnah orang dosa besar. Meremehkan orang dosa besar. Mencaci orang, merendahkan orang, dan seterusnya dosa besar. Kenapa? Karena kita sedang mendosai Dia, Allah, Zat yang Maha Besar. Bukan tentang takaran dosanya, tapi siapa yang sedang kita dosai itu. Siapa yang sedang kita maksiati itu? Dialah Allah yang menciptakan kita dengan sangat mudahnya. Dialah Allah yang menciptakan langit yang besar. Dialah Allah Zat yang Maha Besar. Yang ketiga, tatkala kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu merasa besar dengan ilmu kita. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Aku menciptakanmu wahai manusia. Memang ada akalnya, otaknya luar biasa. Kalian mungkin menjadi orang yang cerdas, kita mungkin menjadi orang yang pintar. Mungkin sebagian kita ada yang profesor, mungkin sebagian kita ada yang doktor, mungkin sebagian kita ada yang guru besar, mungkin sebagian kita ada yang ilmuwan, akademisi, dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu. Allah mengatakan misalnya wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Seandainya pun kalian dikasih ilmu, kata Allah, yang dikasih itu baru sedikit saja. Enggak banyak, enggak besar, cuman kecil-kecil saja, qalil, sedikit. Dan kita luar biasa. Lebaran tahun ini dihebohkan dengan peristiwa, dan ini harus saya ceritakan. Kenapa? Karena jangan sampai kita merasa besar dengan ilmu, dan mungkin sebagian kita sudah tahu. Ya. Simbol lembaga yang isinya para orang berilmu di Indonesia. Tatkala kemudian mendapati fenomena Idul Fitri berbeda antara satu ormas dengan mayoritas yang menyelenggarakan, maka timbullah seseorang ini yang mengatakan apa? Halal semua darah orang yang bergabung dalam ormas tertentu itu. Semua halal dibunuh, bikin rusak saja dan seterusnya. Apakah merasa besar dengan ilmunya? Sehingga orang yang kemudian berlebaran lebih dahulu dibandingkan dia merasa atau dianggap sesuatu yang salah dengan ilmunya. Wa fawqa kulli dzi ilmin ali, di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Kita boleh profesor, enggak ada masalah. Tapi sama sekali tidak memuliakan kita, karena ilmu yang akan memuliakan kita adalah ilmu yang dibersamai dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang yang beriman dan orang-orang yang Allah berikan ilmu. Sehingga ketika ada orang-orang yang merasa besar, Allah sudah mengingatkan itu dulu. Awal kali menciptakan manusia, Allah bekali dengan ilmu. Dan orang atau makhluk yang merasa lebih berilmu saat itu justru adalah makhluk yang Allah deklarasikan sebagai makhluk yang tidak pernah durhaka sama Allah sama sekali, yaitu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah durhaka sama Allah, senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Namun tatkala Allah mengatakan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya ini pengen menjadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Apa kata malaikat? Qalu, mereka protes sama Allah. Ataj'alu fiha. Ini kalimat mempertanyakan pakai a. Ataj'alu fiha. Wahai Rabb, iya apa benar nih begitu? Masa iya engkau menjadikan makhluk yang terbiasa menumpahkan darah, tabiatnya bikin kerusakan, engkau jadikan dia sebagai penghuni bumi yang akan memakmurkan bumi? Sedangkan kami ini adalah makhluk yang engkau ciptakan yang senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu. Dan apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu dibandingkan kalian. Bahasa sederhananya, Pak, jangan sok tahu kalian. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena malaikat mempertanyakan, ataj'alu fiha. Apa yang kau menjadikan di bumi itu manusia yang tabiatnya suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sehingga Allah sampai mengatakan, inni a'lam ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu apa-apa yang kalian tidak tahu. Artinya apa? Kalian sok tahu. Merasa besar dengan ilmu. Sehingga kalau kita perhatikan misalnya kitab-kitab para ulama kita, subhanallah, tidak pernah lepas dari kalimat wallahu a'lam. Karya-karya mereka senantiasa diakhiri dengan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Kalau misalnya Imam Syafi'i ditanya tentang pendapatnya, diakhiri dengan apa? Wallahu ta'ala a'lam. A'immatul madahib, imam-imam para imam madhab itu, ketika ditanya oleh para murid-muridnya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini, mereka menutupnya dengan kalimat wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sehingga mengatakan aku tidak tahu itu adalah nisful ilm, setengahnya daripada ilmu itu sendiri. Dibanding kita merasa sok tahu atas segala sesuatu, seolah-olah kita nggak pernah nggak tahunya. Sehingga orang-orang yang antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian lebih hebat penciptanya dibandingkan langit yang begitu besar luar biasa? Sedangkan di balik langit ada zat Allah yang paling besar dan maha besar. Maka besarkan dia, kecilkan ilmumu. Katakan, dengan kau tidak pernah merasa punya ibadah, katakan, aku memang belum punya ibadah apapun. Bahkan ibadah yang kulakukan aku khawatir belum ada yang diterima oleh Allah. Besarkan Allah, sehingga rasa takut kita terhadap dosa kecil itu kita katakan itulah dosa besar yang kita lakukan kepada Allah, karena kita sedang mendurhaki Allah yang maha besar. Sehingga komitmen kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya menjadi komitmen yang senantiasa kita wujudkan. Dan tentang bagaimana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menjangkau segala sesuatu, ilmu kita serba terbatas dan seringkali sifatnya parsial. Katakan kita tidak tahu apa-apa. Kemudian yang keempat, dalam kisah-kisah Al-Quran, Allah mengatakan ada orang yang merasa besar dengan hartanya. Contohnya adalah misalnya Qarun. Allah kasih simbolnya adalah kunci. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kuncinya besar. Yang sanggup membawanya hanya orang-orang yang besar-besar saja di zaman itu. Orang-orang yang paling kuat di zaman itu. Dia memamerkan kuncinya. Dia merasa besar dengan hartanya. Tapi lihatlah Sulaiman. Yang kekuasaannya, yang kebesarannya, yang kepemilikannya, yang hartanya luar biasa. Istananya begitu megah, luar biasa. Tetapi semua itu hanya mengundang sebuah kalimat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebuah bentuk pengakuan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Allah tatkala beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah pengen muji aku, apakah aku bersyukur atau kufur.
Harta yang Allah berikan kepada Sulaiman yang begitu luar biasa, tidak pernah dia merasa besar dengan hartanya. Tatkala ada orang misalnya merasa besar dengan besarnya rumahnya, merasa besar dengan besarnya ukuran mobilnya, merasa besar dengan simbol-simbol kebesaran dunia. Tapi Allah mengingatkan ada dia namanya Sulaiman yang istananya besar, yang luar biasa semuanya. Namun dia tetap mengatakan ini semua tidak ada apa-apanya. Ini hanya sekedar ujian dari Allah atas aku, apakah aku bersyukur atau tidak. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, walitukabbirullah, besarkan Allah. Kemudian yang kelima adalah ada orang-orang yang merasa besar dengan kekuasaan, dan inilah yang Allah katakan tentang kisah Fir'aun itu. Dia merasa besar dengan kekuasaannya sampai mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Dan tidak ada satupun dalam Al-Quran ayat yang sampai mengatakan ana ilahukum mul a'la. Manusia sampai berani mengatakan saya adalah ilah kalian, tidak ada. Karena kalimat syahadat itu tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. La ilaha illallah. Yang namanya ilah hanya Allah. Sesombong-sombongnya manusia hanya sampai pada titik mengatakan dan mengaku kepada dirinya bahwa dia adalah Rabb. Faqala ana rabbukumul a'la. Merasa besar dengan sisi Rabb-nya Allah. Allah sebagai Rabb apa artinya, Pak? Allah sebagai semua simbol, Allah sebagai Rabb. Dia pencipta. Makanya Namrud mengatakan kalau cuma sekedar menciptakan, menghidupkan, mematikan, saya juga bisa menghidupkan. Saya juga bisa mematikan orang. Qala ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Namrud namanya. Ya. Kalau cuma sekedar kemudian orang takut sama dia, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, kalian jangan macam-macam. Kalian macam-macam, saya patahin kalian, tangannya silang. Tangan kanan saya potong, kaki kiri saya potong. Atau tangan kiri saya potong, kaki kanan saya potong. Itu namanya Fir'aun. Ya. Sehingga orang takut semuanya. Ya. Kalau kemudian orang merasa kaya, banyak. Orang merasa kemudian dengan kemegahan istananya, luar biasa, Abraha namanya. Dia merasa istananya begitu besar, lebih besar dibandingkan Ka'bah. Namanya Kulais. Ya, di Yaman sana. Ya. Dulu Abraha bikin itu. Tapi orang-orang yang merasa besar, yang merasa berkuasa dengan kekuasaannya, Fir'aun dalam Al-Quran, ada kisah tentang Namrud dalam Al-Quran, ada kisah tentang Ashabul Ukhdud dalam Al-Quran, ada kisah tentang Ashabul Fil dalam Al-Quran, ada kisah tentang Bukhtanasar dalam Al-Quran. Semua cerita-cerita tentang penguasa yang merasa besar dengan kekuasaannya. Seolah-olah sampai mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan aku lagi. Datanglah satu persatu Nabi. Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Allah utus Nabi Ibrahim datang kepada Namrud. Terus satu persatu Allah berikan peringatan. Ashabul Kahfi, penguasa juga yang begitu luar biasa. Allah utus, Allah hadirkan 7 pemuda Kahfi dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa sebesar apapun kalian merasa besar dengan kekuasaan, sesungguhnya antum asyaddu khalqan, kalian cuma ciptaanku yang remeh-temeh. Lihatlah bagaimana matinya Fir'aun. Dia merasa tinggi kan, sampai bikin menara tinggi untuk melihat dan mengintip Tuhannya Musa ada nggak di langit gitu kan. Dan Allah dengan segala kuasanya memendam dia dan menenggelamkan di dasar lautan yang paling dalam. Bagaimana tentang kemudian Abraha dengan segala kesombongan dan merasa besar dengan segala kekuasaannya, matinya mengenaskan, anggota tubuhnya satu persatu lepas dan copot gitu. Dari mulai perjalanan dari Mekah sampai ke Yaman, habis semua anggota badan tubuhnya. Bagaimana dengan Abu Jahal? Begitu mengenaskan. Bagaimana dengan Namrud? Mengenaskan. Sehingga ketika kita mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama banaha, dialah yang membangun langit. Tugas kita adalah membangun, bukan tentang membangun langitnya, tapi membangun iman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.